الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan menakdirkan kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Amin dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, yakni beberapa orang dari para ulama kita. Ada 4 orang, lalu direkomendasi oleh Syekh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan syurutun nikah, syarat-syarat sahnya pernikahan. Oleh penulis menyebutkan 5 syarat. Maka berikutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan. Nah, setelah kita membahas syarat-syaratnya, maka berikutnya adalah rukun-rukunnya. Qala al-muallifu wa arkanun nikahi allati biha qawamuhu atau qiwamuhu wa wujuduhu hiya. Rukun-rukun pernikahan yang dengan rukun-rukun tersebut pernikahan itu tegak dan terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-aqidani wa huma az-zawju waz-zawjatu. Rukun-rukunnya yang pertama yaitu harus ada 2 orang yang melakukan akad. Ya. 2 orang yang melakukan akad. Dalam hal ini ada pihak yang nanti menjadi suami dan ada pihak yang nanti menjadi istri. Tidak boleh 1 orang saja. Ya. Ini rukunnya. Nah, jadi harus ada 2 al-aqidan, 2 yang akan melakukan akad. Al-khaliyani min mawani'iz zawaji allati sabaqat al-isyaratu ilaiha. Yang mana keduanya, pihak laki-laki demikian pula pihak wanita yang nantinya menjadi suami dan menjadi istri, keduanya terlepas dari penghalang-penghalang untuk dinikahkan, sebagaimana yang telah lewat isyaratnya. Ya. Naam. Dalam hal tidak ada hubungan nasab, ataukah tidak ada hubungan pernikahan, ataukah tidak berbeda agamanya, ya, dan yang semisalnya. Jadi semua ini tidak ada penghalang-penghalang dilakukannya atau ditegakkannya akad, itu tidak ada. Wal ati dzikruha fi bahthil muharramat, dan termasuk penghalang-penghalang yang seorang tidak boleh menikah
dengan yang lainnya adalah perkara-perkara yang akan disebutkan nantinya, yaitu ketika membahas al-muharramat, siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi. Ya, nanti akan dirinci satu persatu siapa-siapa yang haram untuk kita nikahi. Nah, selama tidak ada di antara perkara-perkara yang mengharamkan untuk kita menikahinya, maka boleh kita melakukan akad. Rukun yang kedua, al-ijab. Al-ijab. Ada yang distilahkan dengan ijab. Wa huwa lafdzus shadiru minal wali, yaitu lafaz yang berasal dari wali. Ya. Dalam hal perwalian kita sudah bahas bahwa yang paling kuat dari arah mana? Bapak, ya, al-ubuwah. Setelah itu al-bunuwah. Ya, ke bawah. Setelah itu ke samping, ukhuwah. Setelah itu samping atas, ini paman. Nah, jadi ijab itu adalah lafaz yang diucapkan oleh walinya. Nah, siapa yang menjadi wali ketika itu? Naam. Aw may yaqumu maqamahu wakilan, atau orang yang menggantikan posisi wali. Ya, biasanya kalau orang tuanya atau walinya enggan untuk menikahkan, mungkin nanti grogi dan lain sebagainya, dia serahkan ke Pak Kua atau yang lainnya, ya kan? Maka itu sama, Pak Imam. Nah, sebagai wakil, ya, sebagai wakil. Bilafzi dengan lafaz inkah atau tazwij, itu dengan mengatakan ankahtuka, ya, ma ibnati fulana bimahri kada wa kada, atau zawwattuka, ya, bisa seperti itu. Dan bisa dua-duanya, ankahtuka wa zawwattuka ma ibnati fulana bimahrin kada wa kada. Ini namanya ijab. Ya, ijab. Jadi seorang wali menikahkan anaknya ataukah orang tuanya, ibunya, ya kan, ataukah saudaranya, ataukah ya keponakannya, dengan melafadzkan lafadz yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, atau kalau dengan bahasa Indonesia ya bisa juga, saya nikahkan kamu wahai fulan dengan anak saya yang bernama fulana, dan seterusnya, dengan mahar ini dan ini. Nah, ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, al-qabul. Al-qabul. Jadi istilah ini biasa digabungkan menjadi ijab qabul, ya kan? Jadi ijab itu dari wali, al-qabul wa huwa al-lafdzus shadiru minaz zauj. Qabul itu adalah lafaz yang muncul dari suami. Aw may yaqumu maqamahu, ataukah orang yang menggantikan posisinya. Ya. Umpama dia minta digantikan karena berhalangan datang atau bagaimana, berada di tempat yang jauh, tidak sempat datang, ada yang menggantikan. Ya. Sebagai wakil juga. Bilafzin, dengan lafaz qabiltu. Ya. Qabiltu. Ini singkat sebenarnya. Nah, saya terima nikahnya. Ya, kadang-kadang kalau di kalangan kita atau di masyarakat itu biasa panjang-panjang, ya, sampai pengantinnya grogi, ya, karena grogi ya disuruh ulang lagi, disuruh ulang tambah salah, ya, nah, ya. Karena ya mungkin malu-malu nanti kalau diteriakin sah, sah. Padahal tidak mesti ada lafaz seperti itu, ya kan? Nah, jadi lafaz yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakili dia dengan mengatakan qabiltuha atau qabiltu nikah.
Ya, bimahri madhkur. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dan sekian. Au raditu hadzal zawaj, atau kamu mengatakan aku meridhai pernikahan ini. Bisa juga dengan lafaz itu. Ya. Aku meridhai dan aku terima pernikahan ini. Nah, ini namanya al-qabul. Ya, jadi kalau ijab itu dari wali, al-qabul dari pihak suami. Wala budda min taqaddumil ijabi 'alal qabul, dan harus mau tidak mau didahulukan ijab baru qabul. Karena sebagian imam yang sering menikahkan mengatakan tidak apa-apa, qabul dulu baru ijab. Karena ini layaknya seperti orang jual beli. Ini kias, ya kan? Kalau kita mengadakan jual beli, kadang-kadang barangnya dulu kita terima, baru kasih uang, atau kita kasih dulu uang baru barangnya diterima. Itu jual beli memang beda dengan ini. Ya. Ini perkara yang sakral, yang luar biasa. Bayangkan sesuatu yang awalnya haram kita sentuh, haram kita lihat, dengan akad ini jadi halal. Ya kan? Jadi jangan dibalik. Ijab dulu baru qabul. Jangan dibalik, qabul dulu. Oh, saya terima, belum nikahkan sudah terima. Nah. Jadi kamu terima itu kalau sudah diserahkan. Ini belum diserahkan sudah terima. Ya kan? Nah. Jadi ijab dulu baru qabul. Disebutkan di sini dengan lafaz la budda. Yani mau tidak mau harus ijab dulu baru qabul. Jangan dibalik. Dan jangan dikiaskan. Ya. Nah. Ibadah itu akan rusak kalau terlalu banyak melakukan kias. Ya kan? Nah. Dan iblis laknatullah, kenapa sampai terjatuh dalam kekufuran itu karena kias yang rusak. Jadi tidak selamanya kias itu boleh dilakukan, apalagi dalam hal ibadah, jangan. Ya, seperti mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat Id. Ya, sholat Jumat bagaimana? Ada sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sampai di lapangan juga ada seperti itu. Ya, itu namanya kias yang batil. Ya. Kemudian dikiaskan salat Jumat khutbah dulu baru salat. Salat Id bagaimana? Ya, salat dulu baru khutbah. Jangan diikuti dan dikiaskan dengan salat Jumat. Jadi ibadah itu akan rusak kalau dilakukan kias. Nah. Ini. Jadi la qiyas fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Ya. Dan kias ini pun disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala hanya dalam perkara yang darurat. Yakni kalau tidak ada dalil dari Alkitab, tidak ada dari As-Sunnah, tidak ada ijma', baru dipakai kias. Kalau masih ada dalil, untuk apa dipakai? Ya. Jadi kias itu kata Imam Ahmad bagaikan bangkai. Bangkai itu menjadi boleh kita makan kalau tidak ada makanan yang lain, ya kan? Tidak ada makanan yang lain yang bisa menyambung hidup kita kecuali bangkai itu, maka dihalalkan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ada lagi makanan yang lain, ya, menjadi haram kembali. Itu namanya darurat. Kalau kita tidak makan, mati. Kias pun seperti itu. Ya. Hanya dalam perkara darurat saja. Kalau masih ada ayat Al-Quran, masih ada hadits Rasulullah, masih ada ijma', jangan ditoleh kias. Nah, jadi sekali lagi ijab dulu baru qabul. Ya, jadi dinikahkan dulu baru terima. Nah, dinikahkan dulu baru pihak suami menerima ya pernikahan tersebut. Nah, ini 3 rukun nikah. Ya, 3 rukun nikah. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Ada 2 orang yang melakukan akad, suami dan istri. Ya. Nah, atau yang mewakili kalau tidak sempat datang. Ya.
Kemudian yang kedua ijab. Ya, ini dari siapa? Dari wali. Walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya atau dengan ibu saya ataukah dengan ya saudari saya ataukah dengan ponakan saya, nenek. Berarti nenek muda ini ya. Ya. Bisa jadi kalau ya nenek bukan nenek langsung ya. Ya, istri keberapanya kakeknya bisa jadi nenek muda. Nah, yang ketiga qabul. Ini diucapkan oleh suami dengan mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya ini dan seterusnya, ataukah mengatakan saya ridho dengan perkawinan ini. Ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada permasalahan berikutnya. Al-masalatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Ini yang disyaratkan tadi pada poin yang pertama, yaitu al-ati dzikruha fil bahsi fi bahsil muharramat. Ya, penghalang-penghalang yang menghalangi seorang laki-laki dinikahkan dengan seorang wanita kalau ada hubungan kemahraman. Ya, dan ini akan dibahas. Al-muharramatu fin nikah. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Jadi siapa saja dari kalangan wanita yang haram untuk kita menikahi mereka. Nah, asal jangan kita ya asal mengharamkan ya seperti sepupu satu kali ya, ada yang mengatakan oh nah, saya tidak mau kalau sepupu satu kali cikali ya. Nah, kayak adik kakak katanya, karena neneknya dia, nenekku juga. Iya, tapi itu kan sudah bukan mahram. Artinya dalam hal ini bukan lagi orang yang kamu halal berduaan dengan dia, ya kan? Artinya boleh menikah. Nah, jadi sepupu itu boleh dipupuk. Ya. Nah, jadi al-muharramat fin nikah, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Al-muharramatu fin nikahi kisman. Wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam, dua kelompok. Qismut tahrimil mu'abbad. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Tidak pernah dibolehkan kapanpun dan dimanapun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qismut tahrimil muaqqat. Wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu. Dalam batas waktu tertentu. Nah, ini satu saat boleh. Ya. Nah. Kemudian dirinci, dua bagian tadi dirinci. Al-qismul awal, yang pertama, al-muharramatu ta'bidan, yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya, yang haram dinikahi selama-lamanya. Naam. Yuhramu atau yahrumu atau yuharramu, ya. Jadi bisa dibaca yahrumu, yuhramu, wa yuharramu. Nah, yuharramu ta'bidan arba'a asyrata imra'atan. Haram dinikahi selama-lamanya, yaitu ada 14 wanita. 14 wanita. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Nanti ada tambahan dari hadis. Ada 5, jadi kalau digabung semuanya ada 19. Ya, ada 19. Jadi disebutkan 14 ini dari Al-Quran. Ya, jadi ada 14 wanita yang harus kita pahami bahwa mereka itu haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Sab'un yahrumna bin nasabi.
7 jenis wanita karena ada hubungan nasab. Ya. 7 jenis wanita haram kita nikahi karena ada hubungan nasab. Nah, dan nasab itu tidak bisa dirubah, ya kan? Nasab tidak bisa dirubah. Berarti ini keharamannya ta'bid selama-lamanya. Nah, wasaba'un bisabab, dan 7 lagi jenis wanita karena sebab yang lain. Ya, karena sebab yang lain. Bukan dengan nasab tapi dengan sebab yang lain. Nah, jadi 7 karena ada hubungan nasab, 7 lagi sebab yang lain, dengan sebab yang lain. Semuanya berapa? 14, ya. 14. Wa yuqsadu bit ta'bidi adami jawazi nikahihinna abada. Dan yang dimaksud dengan ta'bid yaitu tidak boleh menikahi mereka selama-lamanya. Ya, tidak boleh menikahi mereka selama-lamanya. Nah, dari kata abadan, ya. Ini selama-lamanya tidak boleh. Mahma kanatil ahwal, bagaimanapun keadaannya. Ya. Tidak ada istilah darurat. Ya kan? Tidak sama dengan bangkai tadi. Ya, kalau darurat boleh, tapi kalau mahram tidak ada istilah darurat untuk menikahi mereka. Haram selama-lamanya. Ya. Haram selama-lamanya. Walihadhil hurmah salasatu asbabin. Dan wanita-wanita yang haram dinikahi ini ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Jadi 14 tadi ini semuanya ada 3 sebab. Ya, 14 orang atau jenis naam wanita yang tidak boleh kita nikahi itu dengan 3 sebab. Yang pertama, al-qarabah, ada hubungan kekerabatan, itu nasab tadi, ya. Ada hubungan kekerabatan ataukah hubungan nasab. Ini sama, nasab dengan kerabat, ya. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, wal musaharah, ada hubungan pernikahan. Ya. Ada hubungan pernikahan. Nah, artinya wanita itu sudah termasuk bagian dari keluarga karena dinikahi oleh ayah ataukah siapa dari keluarga kita, dari kerabat kita. Dan yang ketiga, warradha', ada hubungan persusuan. Ya, ada hubungan persusuan. Nah, maka dari 3 sebab ini kemudian para ulama, ya, menyimpulkan bahwa dari 3 sebab ini ada 14 jenis wanita di situ yang tidak boleh dinikahi oleh kita selama-lamanya berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya. Yang nanti ditambahkan lagi dari hadis ada 5, maka semuanya 19. 14 dari Al-Qur'an dan 5 dari hadis. Awalan, yang pertama, al-muharramatu bil qarabah, wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan kekerabatan, ada hubungan nasab. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Awalan, yang pertama, atau al-awwal, yang pertama, al-um, ibu. Ya, ibu. Ini ibu yang melahirkan kita. Nah, wa ummul dan ibunya ibu, berarti nenek. Nenek dari ibu. Ya, mau tidak mau ada nenek, ya kan? Tidak mungkin ada ibu kalau tidak ada nenek. Ya. Wa ummul ab, dan ibunya bapak, nenek dari bapak. Poin yang pertama ini sudah 3 di sini, ya. Nah, tapi ini dianggap 1. Ya, ini dianggap sebagai ibu, ya kan? Jadi posisi nenek itu sama dengan ibu kita dalam hal kemahroman, ya kan? Nah, dalam hal kemahroman.
Jadi haram kita menikahi ibu sendiri, demikian pula nenek. Nenek dari ibu atau nenek dari bapak. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan, dan ditakbirkan bahwa mereka itu adalah usul insan, yakni ya pangkalnya manusia. Yakni manusia itu berasal dari sana. Kita ada karena mereka ada. Itu istilahnya. Jadi kita ini ada karena ibu kita ada, nenek kita ada. Maka siapa saja yang menjadi penyebab sehingga kita ada, ini namanya usul. Ya. Ibu, nenek, neneknya ibu, neneknya nenek, ke atas, ini namanya usul. Jadi kita ada karena mereka ini ada. Nah, maka mereka ini haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Asani, yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Ya, anak perempuan. Ini anak kita, anak perempuan kita. Wa bintul binti, anak perempuannya anak perempuan kita. Berarti cucu perempuan, ya. Cucu perempuan dari anak perempuan. Wa bintul ibn, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita punya anak perempuan, punya lagi anak perempuan anaknya. Itu juga haram untuk kita nikahi. Kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita punya anak perempuan, itu juga haram kita nikahi. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan, dan mereka itu ditakbirkan, diungkapkan sebagai furu' manusia, ini cabangnya manusia. Nah, yakni mereka ada karena kita ada. Ya. Mereka ada karena kita ada. Ini namanya furu'. Nah, baru dua jenis ya. Jadi ibu, kemudian anak perempuan. Jadi ibu ke atas, kemudian anak perempuan ke bawah. Ya. Jadi anak perempuan kita, cucu perempuan kita dari anak perempuan atau dari anak laki-laki, cicit perempuan, ya kan? Di bawahnya cicit apa? Hah? Apa istilahnya di bawahnya cicit? Nah, anaknya cicit, cucunya cicit, dan cicitnya cicit, ya, ke bawah dan seterusnya. Nah, jadi siapa saja yang ada karena kita ada, itu namanya furu', dan itu haram, ya, walaupun jauh ke bawah. Nah, yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan kandung, artinya seayah dan seibu. Kita punya saudara perempuan seayah seibu, haram untuk kita nikahi. Awil ukhtul li abin, ataukah saudara perempuan seayah beda ibu, ya kan? Pama ayah kita punya istri 2 atau 3, ya. Kita anak dari istri pertama, kemudian yang perempuan itu dari istri kedua atau istri ketiga, maka haram untuk kita menikahi mereka. Awi ukhtu li ummin, ataukah saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu, beda ayah. Ya. Nah. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il abawain, dan mereka ditakbirkan, diungkapkan bahwa mereka itu adalah cabang dari kedua orang tua. Cabangnya orang tua, berarti sama dengan kita, ya. Yang sejajar dengan kita. Nah, jadi saudara perempuan seayah dan seibu, atau saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu, ini semuanya haram untuk dinikahi. Nah, ada yang punya saudara perempuan seayah tapi beda ibu? Ada, ikhwan? Berarti abinya 2 istrinya atau 3? Ada yang punya saudara perempuan seibu saja, beda ayah? Hah? Tidak ada. Ada? Seayah. Nah, beda ibu ya. Nah,
Itu. Jadi itu adalah keharamannya ta'bidan selama-lamanya. Ya. Tidak pernah dibolehkan kapanpun dan dimanapun. Nah, yang keempat, bintul akh asy-syaqiq, anak perempuan saudara laki-laki kandung kita. Jadi kita punya saudara kandung, ya, laki-laki. Lalu saudara kita yang laki-laki ini punya anak perempuan, ponaan, ya, keponakan. Wa bintul akh li abin, ataukah anak perempuan saudara laki-laki seayah. Ya, ada seorang laki-laki satu ayah dengan kita, beda ibu, punya anak perempuan, sama posisinya, keponakan. Ya. Wa bintul akh li ummin, ataukah anak perempuan saudara laki-laki seibu. Anak perempuan saudara laki-laki seibu. Kita punya saudara laki-laki seibu, beda ayah. Kemudian dia punya anak perempuan, anak perempuannya haram kita nikahi. Yang jelas keponakan, ya kan? Keponakan ini apakah dari saudara sekandung, seayah seibu, ataukah dari seayah saja, ataukah dari seibu saja, haram selama-lamanya untuk dinikahi. Nah, sudah berapa? 4. Jadi diingat, ibu, anak, saudara, ponaan. Jadi atas, kemudian ke bawah, kemudian ke samping, kemudian bawah samping, ya, bawah samping, ya, ponaan, ya kan? Nah, yang kelima, bintul ukhti syaqiqah, aw li abin aw li ummin, anak perempuan saudara perempuan, sama ponaan, tapi bedanya dengan yang keempat, ponaan perempuan dari saudara laki-laki. Kalau yang kelima, ponaan perempuan dari saudara perempuan. Kita punya saudara perempuan, saudara perempuan kita punya anak perempuan juga. Anak perempuannya itu haram kita nikahi. Apakah yang perempuan ini saudara kandung dengan kita, seayah seibu, ataukah seayah saja, atau seibu saja? Yang penting dia punya anak perempuan, haram kita nikahi anak perempuannya. Jadi sama tadi, ya. Cuma bedanya kalau yang keempat ponaan perempuan dari saudara laki-laki, yang kelima ponaan perempuan dari saudara perempuan. Yang keenam, as-sadis, yang keenam, al-ammatu, bibi dari ayah. Ya, ini kelengkapan bahasa Arab. Bibi dari ayah beda penyebutannya dengan bibi dari ibu. Kalau bahasa kita ya sama-sama bibi, pokoknya bibi. Nah, kalau bahasa Arab bibi dari ayah namanya ammah. Ya. Wahia ukhtul ab, yaitu saudara perempuannya ayah. Kita punya ayah, jelas punya ayah. Ayah kita ada saudara perempuannya. Saudara perempuannya namanya ammah kita, bibi kita. Wa misluha, dan yang sama hukumnya dengan bibi dari ayah adalah ammatul ab wa ammatul bibinya ayah dan bibinya ibu. Ya. Ayah punya bibi, ibu juga punya bibi. Mereka sama hukumnya seperti bibi kita langsung. Ini ke atas tapi samping, ya. Kalau tadi kan ibu, nenek, ibunya nenek dan ke atas, ini kan lurus ke atas, ya. Kalau bibi kan ke samping. Ya. Bibi ini ke samping, atas tapi samping. Nah, jadi bibi langsung kita, yaitu saudaranya ayah, ataukah bibinya ayah atau bibinya ibu, itu hukumnya sama, haram untuk kita nikah dengan mereka. Nah,
Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil ab, dan mereka ditakbirkan, diungkapkan sebagai cabangnya nenek atau kakek, ya. Jadi keturunan-keturunannya kakek kita dari arah ayah, ya. Nah, dari arah ayah namanya ammah. Yang ketujuh, al-khalatu wa hiya ukhtul ummi, bibi dari ibu. Ya, bibi dari ibu namanya al-khalah. Ya. Kalau bibi dari ayah namanya ammah. Dari ibu namanya khalah. Wa misluha, dan yang sama hukumnya dengan bibi dari ibu ini adalah khalatul ya, bibinya ibu. Bibinya ibu dari ibunya, bukan dari ayahnya, ya. Naam. Wa khalatul ab, dan bibinya ayah. Bibinya ayah dari ibunya ayah, saudara perempuannya ibu dari ayah kita. Nah, jadi kita punya nenek dari ayah, ya kan? Nenek kita dari ayah, ada lagi saudara perempuannya. Itu yang dimaksud. Atau kita punya ibu, ya, punya ibu lagi, dan ibunya punya saudara perempuan. Namanya khalatul ya, bibinya ibu. Itu juga haram untuk kita nikahi. Nah, sampai di sini tergambar, ya. Karena sudah bertumpuk-tumpuk ini. Bertumpuk-tumpuk. Nah, yang jelas yang penting kita pahami itu, ya, ada yang lurus ke atas, ibu, nenek, neneknya ibu, neneknya nenek, terus ke atas. Kemudian ada yang lurus ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian ke samping, ya, saudara sekandung atau ke seayah saja atau seibu saja. Setelah itu ponaan dua, ada dari saudara laki-laki, ada dari saudara perempuan. Jadi berarti ke bawah tapi ke samping, ya kan? Bawah samping. Nah, kemudian yang ke-6 dan ke-7 ke atas tapi samping, ya, bibi dari ayah. Kemudian bibinya lagi ayah. Nah, kemudian setelah itu yang ke-7 bibi dari ibu, dan bibinya ibu serta bibinya ayah. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'id jaddaini min jihatil dan mereka ditakbirkan yaitu keturunan kakek dari arah ibu kita. Keturunan kakek dari arah ibu kita. Nah, jadi ada dari ayah namanya ammah, ada dari ibu namanya khalah. Ini 7 semua yang ada hubungan apa? Hubungan nasab atau kekerabatan dengan kita. Nah, fahaula'in niswatu la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihalin. Maka 7 jenis wanita tadi, ya, mereka ini tadi yang kita telah sebutkan tidak boleh menikahi satu pun di antara mereka bihalin, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Jadi berdasarkan ayat, ya. Bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ini. Telah diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ya, ibu-ibu kalian. Nah, disebutkan jamak karena masuk padanya nenek, ya, mamanya nenek dan neneknya nenek ke atas. Jamak kan banyak mereka. Bukan cuma ibu, tapi ibunya ibu, neneknya nenek. Nah,
Wa banatukum, yang kedua, dan haram juga atas kalian menikahi anak-anak perempuan kalian. Disebutkan juga dalam bentuk jamak. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan ke bawah. Banat. Wa akhawatukum. Kemudian yang ketiga, haram atas kalian menikahi saudara-saudara perempuan kalian. Ke samping. Saudara perempuan sekandung, itu seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Kemudian wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari mana? Dari bapak. Bibi-bibi kalian dari bapak, dari ayah. Nah, masuk padanya siapa? Ammahnya bapak dan ammahnya ibu. Wa khalatukum, yang kelima, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari ibu. Juga disebutkan jama', ya. Karena bibi kita itu saudara perempuannya ibu, kemudian bibinya ibu, ya, dan bibinya ayah dari ibu. Dari ibunya. Nah, kemudian yang ke-6, wa banatul akh, anak-anak perempuan saudara laki-laki, yakni keponaan perempuan dari saudara laki-laki kita. Ya, disebutkan banat, ya. Nah, karena itu ke bawah. Wa banatul ukhti, dan yang ke-7 adalah anak-anak perempuan saudara perempuan kita, yakni keponakan perempuan dari saudara perempuan. 7 jenis wanita ini disebutkan semuanya dalam satu ayat, ya. Dan ini mereka semuanya dikatakan na'am muharramatun litta'abid, ya. Wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Hubungan nasab, hubungan kekerabatan, ya. Nah, ada hubungan darah dengan kita. Ada hubungan darah dengan kita. Nah, Sanian, yang kedua, al-muharramatu bil musaharah. Yang kedua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan pernikahan, perkawinan. Ya. Wa yahrumu biha al-ati, dan yang diharamkan dari kalangan wanita karena ada hubungan perkawinan dengan keluarga kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, zaujatul ab, istri ayah. Bukan ibu kita. Istrinya ayah. Berarti berapa istrinya ayah? Hah? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya kan? Jadi istrinya ayah yang bukan ibu kita, istri yang lain, maka dia menjadi haram karena ada hubungan pernikahan dengan ayah kita. Paham ya? Bukan hubungan nasab, tidak ada hubungannya dengan kita secara nasab. Tapi dia dinikahi oleh ayah kita. Jadi istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat, maka istrinya ayah itu haram kita nikahi. Ya. Kalau bahasa kita ibu tiri. Ya kan? Ibu tiri. Nah, wa misluha, dan yang sama hukumnya adalah zaujatul jadd, abul ab, istrinya kakek. Bukan nenek kita, bukan. Istrinya kakek yang lain, ya. Jadi kakek punya istri yang lain selain dari nenek. Nah, gitu. Kalau nenek kita kan jelas tidak boleh karena ada hubungan nasab. Ini ada wanita lain yang masuk dari luar yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Kakek kita menikahi wanita itu. Berarti apa? Nenek tiri. Kan ada ibu tiri, berarti ini nenek tiri, ya. Nah,
Wa zaujatul jad abil Nah, kalau tadi itu ya, istrinya kakek dari ayah. Kalau yang berikutnya adalah istrinya kakek dari ibu. Kita punya ibu ada bapaknya. Bapaknya ibu punya istri lebih dari satu. Nah, istrinya yang lain yang bukan nenek kita itu haram kita nikahi. Kenapa? Karena ada hubungan perkawinan dengan kakek kita. Ya. Nah, ini. Jadi istrinya ayah, istrinya kakek, istrinya kakek dari ayah dan istrinya kakek dari ibu. Ya, yang bukan ibu kita dan bukan nenek kita. Nah, ini namanya hubungan musaharah, ada hubungan perkawinan atau pernikahan. Wa yu'abbaru anhunna bi zaujatil usul, dan mereka diungkapkan, ditakbirkan istri-istrinya ayah ataukah kakek ke atas, yang bukan nenek kita, ya, bukan nenek langsung, ya. Naam. Bukan pula ibu langsung, tapi ibu tiri atau nenek tiri, ya. Ibu tiri atau nenek tiri. Nah, sudah masuk waktu? Sudah. Kita baca ayatnya dulu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian. Pernah dinikahi oleh ayah, pernah dinikahi oleh kakek dari ayah atau dari kakek dari ibu. Nah, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lewat. Artinya bisa jadi setelah nikah baru tahu. Ini dikecualikan. Tapi kalau dengan sengaja, haram. Ya, haram. Sudah tahu, pernah dinikahi oleh ayah saya, tetap melamarnya, menikahinya, haram. Pernah dinikahi oleh kakek kita, haram. Nah, innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah perbuatan fahisyah. Allah sebut sebagai perbuatan fahisyah, menikahi mantan istri ayah atau mantan istri kakek. Itu dikatakan oleh Allah perbuatan keji. Wa maqatan, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang paling jelek, seburuk-buruk jalan. Ya. Nah, seburuk-buruk jalan. Nah, yang ada hubungan pernikahan ini baru satu kita sebutkan. Naam, masih tersisa 4, ya. Nah, masih tersisa 4. Naam, insyaallah akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Berarti yang kita sudah sebutkan sudah ada 8, ya. 7 jenis wanita dari hubungan nasab, karena ada kekerabatan dengan kita yang haram kita nikahi. Kemudian 1 lagi karena ada hubungan pernikahan, ya. Nah, pernah dinikahi oleh ayah kita ataukah oleh kakek kita, kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Nah, itu juga haram untuk kita nikahi. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai sini ada pertanyaan? Bagus nih kalau ada diagramnya, ya. Iya. Jadi di cabang-cabangnya itu kemana, ya. Nah, yang pernah dinikahi Ustaz, misalnya meninggal nih orang tua, misalnya mantan istri tapi menikah dengan yang lain, kemudian janda dari laki-laki lain, apakah belum bisa dinikahi atau bagaimana Ustaz? Tetap tidak bisa dinikahi. Tetap tidak bisa. Karena statusnya yang pernah dinikahi oleh ayah, ya. Berarti posisi dia bagaimanapun posisinya itu sebagai ibu tiri kita, ya.
dinikahi oleh siapapun setelah itu tetap ibu tiri. Karena statusnya pernah dinikahi oleh ayah kita. Nah, iya. Meskipun misalnya sudah ada perceraian. Iya. Nah, jadi tidak ada istilah mantan ibu tiri. Kalau mantan istri ada, kalau mantan ibu tiri tidak ada. Nanti ada pembahasannya. Poinnya. Ya. Tunggu pada edisi berikutnya. Insya Allah ada. Ada yang pernah kasus dia menikahi iparnya bapaknya. Iparnya. Bapaknya menikah lagi, punya adik perempuan, kemudian dinikahi sama anaknya. Terus sama-sama punya anak. Kasusnya anaknya bagaimana? Iparnya ayahnya. Dari istri kedua ayah. Ya istri kedua kan bapaknya menikah, kemudian bapaknya ada lagi. Tapi adik istri bapaknya itu dia menikahi lagi, anaknya adik istri bapaknya. Ipar dari adik istri kedua, Ustaz. Bapaknya menikah lagi, kan? Bapaknya menikah lagi, kemudian Punya ipar perempuan. adiknya istrinya bapaknya, kayak sama anaknya. Adik iparnya dia apaan istilahnya Pak? Lalu sama bapaknya. Iya, iya, iya. Ada jadi istri. Iparnya bapaknya yang nikah. Iya, iya, iya. Ya iparnya bapaknya dia nikah. Dari adik dua atau istri kedua. Dari iparnya bapak. Jadi baku lagu dengan ayahnya. Aduh. Ya mudah-mudahan tidak ada di poin yang akan kita sebutkan supaya aman. Ya. Jadi baru 8 poin ya. Nah. Jadi mudah-mudahan dari hubungan pernikahan tadi itu tidak masuk dari salah satu di antara poin-poinnya yang akan disebutkan. Ya nanti insyaallah. Nah, yang lain ada yang lain. Misalnya yang kakek menikah lagi, apakah itu kakek istrinya kakek jadi mahram kita atau bagaimana? Iya. Dia masuk mahram kita. Jadi kalau anak-anaknya kakek itu bagaimana? Anaknya istri Ya tante kita. ya maksudnya kita Iya. mahram. Jadi ayah, kakek itu ke atas. Nah, mahram. Terkait dengan kias tadi, Ustaz, kebanyakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, Ustaz, mereka mendalilkan dengan kias untuk membenarkan ibadah. Sedangkan kalau tidak salah, memang Ustaz, saya pernah mendengar di pembahasan kitab Sunnahnya Imam Ahmad bahwa di antara rukun kias, bahwa kias tidak boleh digunakan dalam perkara ibadah, ya Ustaz. Artinya kias digunakan dalam perkara duniawi dulu. Iya benar ya, fikih. Nah, Berarti dalam perkara ibadah memang tidak ada kias. enggak ada. Dan iblis yang membuat iblis terjatuh dalam kekufuran itu karena kias. Ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam, menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, para malaikat sujud semuanya. Iblis tidak mau. Sampai Allah bertanya, mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada orang yang telah aku cipta dengan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan
saya dari api dan kamu ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik dari tanah. Kenyataannya bagaimana? Yang kita lihat, mana lebih baik, api atau tanah? Silahkan bangun rumah di atas api, tanam pohon di atas api, tumbuh tidak? Kita tanam pohon di atas tanah, bangun rumah di atas tanah, berjalan di atas tanah. Ya. Rata-rata makanan yang kita makan dari tanah. Api sifatnya membakar. Tapi dengan kias ini iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kafir. Kafir disebabkan kias yang rusak. Ini namanya kias, kiasun fasid. Kias yang rusak. Maka orang-orang yang membuat kias dan kias itu tidak pas, itu telah mencontoh iblis. Secara tidak langsung mengikuti iblis. Nah, sama ya yang lain-lainnya dari orang-orang yang membuat kias untuk membolehkan apa yang mereka lakukan dengan kias ya, dalam keadaan ada nas dari Alkitab, ada dari As-Sunnah, ada dari ijma'. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.